Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Pisces. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat ya, apa sih pesan-pesan semesta buat kamu, dan ambil yang resonate aja. Pisces, Five of Pentacles ya. Di sini aku ngerasa kamu mungkin lagi ada kesulitan ya. Entah ini kesulitan keuangan atau mungkin kamu lagi lelah secara mental ya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau misalkan kamu butuh bantuan seseorang, ya kamu harus minta bantuan ya, baik secara finansial kalau kamu lagi kesulitan finansial, kalau kamu lagi kelelahan secara mental ya, atau kayak lagi kena mental nih ya. Nah, ini kamu harus tahu bagaimana cara proteksi diri ya. Maksudnya proteksi diri ya, karena kelelahan mental ya mungkin kamu butuh istirahat gitu ya. Kemudian jangan ketemu orang yang sekiranya nge-trigger kamu atau mempengaruhi emosi kamu kayak gitu. Ya, kamu harus tahu bagaimana cara menjaga diri kamu, menjaga perasaan kamu, seperti itu. Kalau dari segi finansial di sini ya, kesulitan finansial ya, kamu minta bantuan seseorang ya. Jangan malu-malu untuk minta bantuan, karena di sini Five of Pentacles ini biasanya memang ada keterpurukan ya. Kamu bener-bener lagi butuh bantuan di sini gitu. Ya. Mungkin kamu nggak ada kerjaan, kemudian kamu nggak pegang duit, istilahnya kayak gitu ya. Benar-benar lagi terpuruk gitu ya. Nggak ada salahnya di sini minta bantuan sama seseorang yang kamu percaya gitu ya. Seperti itu, nggak usah malu-malu ya untuk minta bantuan, karena kadang-kadang ada beberapa orang itu dia terpaksa menahan diri ya karena malu gitu. Padahal dia butuh banget gitu ya. Tapi karena dia menjaga image gitu ya, malu minta tolong sama orang gitu ya. Nah, itu biasanya dia cuman diem-diem gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus ya, aku pernah lihat di televisi gitu ya. Itu dia sampai karena nggak bisa makan ya, kelaparan gitu ya, sampai mati gitu ya di dalam rumah, karena dia malu ya untuk minta bantuan sama tetangga atau saudara dia gitu ya. Dia lebih baik mati kelaparan istilahnya gitu. Nah, mudah-mudahan kamu nggak sampai seperti itu ya, jangan seperti itu gitu ya. Ingat ya, hidup itu untuk disyukuri ya. Hidup itu untuk disyukuri, jangan disia-siakan. Mungkin kamu lagi sedang dicoba, diuji gitu ya, iman kamu melalui ekonomi kamu, nah kayak gitu. Jadi jangan menyerah di situ. Oke? Karena apapun situasinya itu akan berubah kok ya. Kamu tidak boleh menyerah gitu. Ingat ya, ini ada cuaca yang dingin ya. Jadi musim dingin itu nggak akan selalunya dingin. Pasti ada musim panas ya. Musim salju nggak akan selalu musim salju ya. Musim salju kan musim dingin ya. Nah, pasti ada fasenya ini akan musim semi gitu ya. Pokoknya intinya di sini akan berubah ya. Siklus ya, namanya siklus itu akan berubah gitu ya. Akan berputar gitu ya. Nggak mungkin akan berada di titik itu terus ya. Seperti itu. Four of Cups, nah ini untuk beberapa orang stagnan nih gitu, kayak jangan ngerasa hopeless di sini ya, karena biasanya Four of Cups ini menandakan orang yang hopeless, tidak punya motivasi gitu ya. Bahkan di sini cenderung meremehkan diri sendiri ya. Kok orang lain hidupnya enak ya, kok mereka bisa ya, kok aku seperti ini terus ya. Gak usah melihat dari seperti itu ya di sini. Kamu harus melihat apa yang bisa kamu lakukan atau pencapaian kamu selama ini. Di saat kamu fase baik-baiknya ya, atau katakanlah sukses-suksesnya ya, kamu harus bisa lihat itu. Apa yang kamu lakukan saat itu gitu ya, sampai kok kamu bisa sampai seperti itu. Karena nggak mungkin kamu mencapai kesuksesan itu tanpa usaha, kan nggak mungkin. Nah, dari usaha itu kamu mencapai kesuksesan, dan sebelum kamu sukses itu kan ada hal-hal yang kamu lewati, kamu lalui. Nah, kamu flashback kembali itu gitu
Ya, jangan fokus sama orang lain di sini ya, atau membandingkan diri kamu dengan orang lain, jangan fokus ke sana, tapi fokus pada diri kamu sendiri gitu. Kamu akan melihat sesuatu di sini yang akhirnya kamu syukuri, atau akhirnya kamu tuh bisa semangat lagi, terinspirasi lagi. Oh iya, aku tuh pernah mencapai titik ini. Oh iya, aku pernah berhasil di sini, pernah begini-begini gitu. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang pokoknya beda banget gitu, kayak seperti kamu itu bersyukur atau berterima kasih pada diri kamu yang dulu itu gitu. Dan itu juga menjadi pengingat untuk diri kamu bahwa kamu bisa gitu loh. Ya, bahkan kamu bisa melampaui yang dulu itu gitu. Seperti itu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini mungkin akan ada tawaran ya, beberapa tawaran. Tawaran bisa tawaran di cinta, bisa tawaran di pekerjaan, tapi kayak kamu itu nggak tahu ya harus ambil yang mana gitu. Kayak kamu tuh masih belum bisa membuat keputusan gitu. Aku nggak tahu ini karena kamunya nggak tertarik, nggak berminat, atau kamunya ragu dengan kemampuan kamu sendiri ya. Sesuaikan aja di sini. Kalau misalkan kamu ragu dengan kemampuan kamu di sini, nah seperti yang tadi, lihat kembali apa potensimu ya, apa potensimu. Dan bukan bukan pertanyaannya adalah bukan apakah kamu mampu atau tidak mampu, tapi apakah kamu berani melakukannya atau tidak gitu ya. Pertanyaannya adalah itu gitu. Jadi tanya ke dalam diri kamu sendiri. Ketika kamu meragukan diri kamu sendiri, itu pertanyaannya bukan apakah kamu mampu atau tidak mampu, tapi apakah kamu berani mengambil peluang itu atau kesempatan itu atau tidak gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada Etofans. Etofan ini tentang pergerakannya. Juga tentang semangat. Ya, kamu harus bersemangat di sini. Karena ada Wands ya. Wands ini melambangkan elemennya api ya, elemen tentang semangat, tindakan gitu ya. Di sini kamu harus mengambil ya. Kalau di sini tentang peluang, kesempatan ya, ini kamu harus bergerak cepat nih, mengambil kesempatan atau peluang yang ada gitu. Karena kalau kamu nggak bergerak cepat, kesempatan itu akan hilang. Makanya di sini kamu jangan mikir lama-lama gitu ya. Seperti yang bilang tadi, pertanyaannya adalah kamu berani mengambil kesempatan itu atau tidak, peluang itu atau tidak, bukan apakah kamu mampu atau tidak gitu. Kalau kamu bertanya-tanya tentang apakah mampu atau kamu apa tidak, ya ini akan jawabannya akan lama gitu. Karena kamu sendiri meragukan diri kamu sendiri, itu bakal lama gitu. Tapi ketika kamu berani atau tidak, nah ini harus kamu putuskan gitu. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu ya. Dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini akan ada komunikasi ya dengan seseorang. Yang tidak ada komunikasi dengan kamu, mungkin kalian akan terhubung kembali di sini. Dan ini juga menandakan tentang perpindahan tempat ya, bisa ya, perpindahan tempat. Bisa tempat baru, lingkungan baru, kamu ingin pindah kemana gitu, atau kamu ingin traveling kemana gitu untuk beberapa orang. Nah, di sini akan ada pergerakan ya, perpindahan tempat. Kemudian kita lihat dari oracle-nya di sini. Karena untuk biasanya ya biasanya perubahan besar itu dibarengi ketakutan untuk mengambil keputusan. Makanya tadi gue bilang berani atau tidak berani gitu. Ketika kamu berani, nah itu baru kamu akan melihat hasilnya gimana, kayak gimananya gitu. Seperti itu ya. Atau bahkan itu kamu akan melihat kemampuan kamu sendiri, potensi kamu sendiri gitu. Lawan rasa takut kamu dulu ya di sini. Lawan rasa takut kamu dulu, keraguan kamu gitu. Yang perlu kamu lawan itu ya, ketakutan kamu.
Tuh, di sini ada big happy chance ya, kegembiraan besar di sini untuk beberapa orang. Di sini ada berita bagus, berita gembira yang bikin kamu bahagia ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin ini ada kaitannya dengan komunikasi dengan seseorang yang tidak ada komunikasi dengan kamu. Kamu terhubung kembali dan orang ini mungkin juga udah lama kamu nantikan kehadiran dia ya. Ini juga bisa menandakan pindah ya, pindah tempat baru, rumah baru ya, lingkungan baru, pekerjaan baru, apapun di sini ya. Atau untuk beberapa orang ini ada hubungan baru di sini ya. Seperti itu. Ya. Ingat ya, kalau kamu berani mengambil kesempatan, peluang yang ada, mungkin ini angka hadiahnya ya. Kebahagiaan di sini. Gitu. Makanya tadi aku bilang ya, apa istilahnya, ketika kamu berani melawan ketakutan kamu, itu akan ada perubahan besar ya. Kayak perubahan besar itu dibarengi dengan ketakutan yang besar juga gitu loh. Biasanya tuh gitu ya. Namun ketika kamu berani untuk melangkah ke arah itu, kamu akan merasakan, oh ternyata nggak serumit itu ya. Oh ternyata nggak sesulit itu ya. Nah kayak gitu, akhirnya ada kepuasan tersendiri di situ ya. Kadang-kadang apa yang kamu takutkan itu cuman ada di kepala gitu loh ya, seperti itu. Makanya harus yakin dengan diri kamu sendiri. Kita lihat di sini, daripada kamu diam di tempat ya. Kalau kamu diam di tempat itu nggak akan ada perubahan apapun gitu ya. Tapi kalau kamu berani untuk mengambil kesempatan, mengambil peluang yang disediakan oleh Tuhan ya, atau oleh semesta, nah itu baru kamu akan tahu, lihat hasilnya gitu. Kita lihat di sini untuk asmaranya ya, yang single dulu. Di sini untuk pesan singkat aja ya, untuk yang love readingnya nanti aku ada sendiri. Wow, true love di sini. The true love. Wow, untuk kamu yang single, kamu akan bertemu cinta sejati kamu. Makanya di sini juga ada big happy chance, kebahagiaan besar, kegembiraan besar. Ya, seseorang ini punya potensi untuk menikah dengan kamu ya. Jodoh kamu, istilahnya tuh kayak gitu ya, bertemu jodoh kamu ya, cinta sejati kamu ya. Barangkali aja ya, ini langsung ada pernikahan, karena ini untuk yang single ya. Untuk yang single, jadi mungkin kamu ketemu orang ini, kemudian tiba-tiba orang ini langsung ngajakin kamu nikah atau serius sama kamu gitu. Apalagi kalau ini ada kaitannya dengan mantan ya, karena tadi aku juga bilang di Eight of Wands ini, kamu akan ada terkoneksi lagi dengan seseorang yang tidak komunikasi dengan kamu. Ya, ada kemungkinan seseorang ini juga orang yang memang kamu harapkan selama ini, yang kamu tunggu selama ini gitu. Nah, bisa saja ini berkaitan dengan cinta ya. Kalau berkaitan dengan cinta ya ini, mungkin dia true love-nya kamu gitu, cinta sejatinya kamu. Jadi karena harapan itu kesampaian, dia datang lagi. Nah, ini nggak ada pakai lama istilahnya ya, karena dulunya sudah pernah bersama ya. Gitu, sudah pernah bersama, berpisah, kemudian kembali lagi, ya udah. Di sini mungkin kalian langsung married gitu ya, atau kayak dia ngajakin kamu married kayak gitu. Untuk yang berpasangan, kita lihat di sini. Wow, untuk yang berpasangan di sini romantic feelings. Yang berpasangan ini aku rasa kamu lagi romantisnya ya, hubungan kamu dengan pasangan. Jadi fine ya, oke aja, fine aja hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ya, karena di sini ada perasaan yang romantis ya. Jadi kayak pasangan kamu itu memperlakukan kamu dengan sangat mesra, dengan sangat baik ya. Mungkin kalian melakukan hal-hal romantis bersama ya. Romantis bersama ini ya, contohnya mungkin dinner romantis, pokoknya apapun itu di sini yang ada kaitannya dengan romantis gitu ya. Dan ini bikin kamu tuh seneng, bikin kamu happy, bikin kamu sangat merasa dicintai oleh pasangan kamu, merasa dispesialkan oleh pasangan kamu, seperti itu. Oke.
Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Pisces ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.